Halo semua, perkenalkan nama saya Dewari Trisnawati. Saya mahasiswa semester 1 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Saya mengambil program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sebuah komik yang berjudul Mengenal Ciri-Ciri Makhluk Hidup. Adapun petunjuk belajar menggunakan komik ini, yang pertama, adik-adik bisa membaca komik dengan memperhatikan urutan angka setiap percakapan karakter komik. Di sana terdapat angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kedua, jika ada 2 gambar pada komik, adik-adik membaca komik dimulai dari gambar sebelah kiri dan dilanjutkan dengan gambar sebelah kanan. 3. Percakapan karakter komik akan dilanjutkan pada halaman berikutnya. Dan yang terakhir, silakan baca dan pahami apa saja yang disampaikan karakter komik. Selamat belajar. Nah, di sini saya akan menyampaikan sinopsis dari komik ini sendiri, yaitu pada saat jam pelajaran, Ibu Guru Trisna menyampaikan pada murid-muridnya bahwa keesokan harinya mereka akan pergi ke kebun binatang. Di kebun binatang mereka berlibur sekaligus belajar. Ibu Guru Trisna meminta muridnya yaitu Kesya, Andre, Bima, Risma, dan Doni untuk mengamati apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang dapat ditemukan di kebun binatang. Kemudian mereka berkeliling kebun binatang. Di sana mereka juga belajar mengenal hewan-hewan satwa. Kemudian ibu guru mengumpulkan muridnya kembali untuk melakukan diskusi. Ibu guru meminta muridnya agar menyampaikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Lalu Andre menyampaikan bahwa ada 5 ciri-ciri makhluk hidup yang ditemukan, yaitu bergerak, memerlukan makanan, bernapas, berkembang biak, dan mengeluarkan zat sisa. Adik-adik, kegiatan belajar hari ini kita cukupkan saja. Untuk besok, kita akan pergi ke kebun binatang bersama ibu kepala sekolah. Di sana kita akan liburan sekaligus belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, Ibu harap besok kalian datang tepat waktu dan pelajari materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik, Ibu Guru. Yes, besok ke kebun binatang. Keesokan harinya, mereka sampai di kebun binatang dan Ibu Trisna menyampaikan bahwa anak-anak, kita sudah sampai di kebun binatang. Sekarang kita akan melakukan pengamatan sambil mengenal hewan satwa yang ada. Tugas kalian adalah mencari tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kalian temukan di kebun binatang ini. Ingat, perginya jangan jauh-jauh ya. Siap, Ibu Guru. Wah, ramai juga ya. Bima, banyak sekali ya hewan di kebun binatang ini. Iya, banyak sekali. Coba lihat, monyetnya mirip Doni ya. Ih, apa sih? Hahaha, Andre ini ada aja dibilang. Anak-anak, karena waktu pengamatan sudah selesai, silakan sampaikan ciri-ciri makhluk hidup yang kalian temukan. Kemudian Andre menjawab, saya menemukan 5 ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, bergerak, monyet yang memanjat ke sana kemari. Kedua, memerlukan makanan, gajah yang sedang makan daun. Ketiga, bernapas. Semua makhluk hidup perlu bernapas untuk bertahan hidup. Keempat, mengeluarkan zat sisa. Saya melihat banyak kotoran burung di kandang burung. Dan yang terakhir, berkembang biak. Ada singa yang memiliki 3 anak.
Baik, terima kasih Andre. Jadi benar ya apa yang disampaikan Andre. Anak-anak, ada 8 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan, bernapas, mengalami pertumbuhan, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan beradaptasi. Ibu guru, kenapa tumbuhan semakin hari semakin tinggi? Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bima? Izin menjawab Ibu, karena tumbuhan adalah makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan. Jadi benar ya apa yang disampaikan Risma bahwa semakin bertambahnya hari tumbuhan semakin tinggi. Hal tersebut terjadi karena tanaman mengalami pertumbuhan, di mana pertumbuhan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Anak-anak, Ibu mau bertanya, apakah tumbuhan bisa bernapas? Bisa Ibu, karena tumbuhan termasuk makhluk hidup, sehingga dia perlu bernapas untuk bertahan hidup. Kalau tumbuhan bisa bernapas, tapi kenapa saya tidak pernah melihat hidungnya? Iya Ibu, saya juga tidak pernah melihat. Hahaha, kalian ini ada saja. Begini anak-anak, tumbuhan juga bernapas seperti manusia. Tetapi tumbuhan tidak memiliki hidung sebagai alat pernapasan. Tumbuhan memanfaatkan celah-celah pada daunnya yang disebut dengan stomata sebagai alat pernapasan, di mana stomata berperan sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen pada daun. Kemudian mereka balik ke bis karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore dan Ibu Trisna menyampaikan, anak-anak, karena hari sudah mulai sore, mari kita balik pulang. Anak-anak silakan masuk ke bus ya. Baik Ibu Guru. Nah, setelah membaca komik ini, kira-kira apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Apakah tumbuhan bisa bernapas? Dan mengapa semakin hari tumbuhan semakin tinggi? Kenapa ya kira-kira adik-adik? Nah, kalau kalian belum bisa menjawab, ayo coba baca kembali komik ini dari awal. Selamat belajar! Nah, di sini saya akan membacakan ringkasan komik yang sudah saya buat, yaitu setiap makhluk hidup mempunyai ciri-cirinya. Ciri-ciri ini yang membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Ada 8 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan, bernapas, mengalami pertumbuhan, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan beradaptasi. Tumbuhan merupakan salah satu bagian dari makhluk hidup. Semakin hari tumbuhan akan bertambah tinggi karena mengalami pertumbuhan. Selain itu, tumbuhan juga bernapas sama seperti manusia, tetapi tumbuhan tidak memiliki hidung sebagai alat perkembangbiak atau pernapasan. Tumbuhan memanfaatkan celah-celah pada daunnya yang disebut dengan stomata sebagai alat pernapasan, di mana stomata berperan sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen pada daun. Selain itu, gambar-gambar pada komik ini diambil dari sumber internet yaitu Google dan aplikasi Picton. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga komik ini bisa bermanfaat dan bisa dipelajari untuk menambah wawasan adik-adik. Sekian dari saya, terima kasih.